Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ananda sekalian dan Bapak Ibu guru, dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi yang mulia ini kita semua diberikan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita lantunkan bacaan kita, yaitu tadarus di pagi hari ini Quran Surat Al-Ghasyiyah. Ananda sekalian, Surat Al-Ghasyiyah ini adalah surat ke-88 yang termasuk dari golongan Quran Surat Makkiyah. Surat Al-Ghasyiyah memiliki makna yaitu hari pembalasan. Ananda sekalian, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Quran surat Al-A'la dengan surat Al-Ghasyiyah tatkala beliau memimpin sholat Jumat, sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri. Dari riwayat ini bisa kita maknai bahwa begitu sangat pentingnya salah satu surah yang terdapat dalam Al-Quran untuk dibaca, sebagaimana ayat pertama yang Allah turunkan berbunyi Iqra. Nah, dari Iqra ini mendefinisikan kita bahwa kita harus selalu membaca, bahwa kita harus selalu mencari ilmu pengetahuan. Nah, dari surat Al-Ghasyiyah ini, bila kita melihat pada ayat 17 hingga 20, nah, sebagai kitab suci Al-Quran tentunya penuh dengan petunjuk dan hikmah bagi orang-orang yang beriman. Kita melihat pada ayat 17 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, ayat ini merenungkan kepada kita semua yang mungkin maknanya, maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan, dan bagaimana langit itu diangkat, dan bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Bapak, Ibu, dan ananda sekalian, saudaraku semua, marilah kita simak isyarat keempat ayat yang mulia ini. Pada ayat ke-17 kita diisyaratkan untuk mempelajari berbagai ilmu. Salah satunya adalah ilmu hayati yang kita pelajari di sekolah, baik ilmu biologi, ilmu anatomi, maupun ilmu fisiologi. Ini pada ayat ke-17. Dan pada ayat ke-18 diisyaratkan agar kita memahami ilmu astronomi. Dan ayat 19 mengisyaratkan agar kita memahami ilmu geologi. Dan terakhir pada ayat 20 mengisyaratkan kita adanya ilmu kebumian. Ananda sekalian dan Bapak Ibu guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu agungnya Al-Quran membicarakan tentang penciptaan alam semesta ini. Artinya bahwa orang yang selalu haus dengan pengetahuan, Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang berbunyi dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat siapapun tatkala ia melangkahkan kakinya untuk menyegerakan menuntut ilmu, mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya. Ananda sekalian, diawali pagi yang mulia ini, tentunya kita berharap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita selalu dalam keadaan yang penuh dengan haus akan pengetahuan, yang haus akan ilmu, sehingga kita menjadi bagian orang-orang yang terus bersyukur dan bagian menjadi orang-orang yang
berpikir akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ayat ini, mudah-mudahan bermanfaat kita semua, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beriman, termasuk orang-orang yang bertakwa dalam menjalankan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarangnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.